secara lughatannya adalah aziyadah, yakni adanya tambahan. Wal muradu bihi fil ayat kullu ziyadatin lam yuqabilha iwad. Jadi segala pengambilan tambahan itu yang tidak diikuti iwad, pengganti. Ya. Makanya baru-baru ini di sosial media cukup ramai tentang riba ini. Tapi konteksnya adalah kenapa bunga bank itu itu besar sekali, dan kenapa bank-bank itu bisa untung luar biasa banyak. Karena selalu positif spring, positif springnya luar biasa. Tabungan itu jumlahnya gede, padahal ketika disalurkan kepada nasabah itu jumlahnya gede sekali. Nah, sehingga selisih antara yang disalurkan dengan yang kemudian diberikan kembali kepada nasabah penabung itu kan kecil. Sekarang deposito pun kecil, deposito itu kecil. Jadi saya cermati deposito kecil sekali sekarang. Apalagi kalau itu tabungan, wah itu kecil sekali. Makanya di dalam tulisan itu ada yang menyebut, wah kenapa untungnya bank, kenapa untungnya bank itu sampai puluhan triliun dalam 1 tahun. Kalau salah satu bank B itu misalnya itu, wah itu luar biasa. 40-an triliun itu untung per tahun, untung bersih loh itu. Jadi bisa dibayangkan, untung bersih 40-an triliun, padahal 54%-nya itu hanya miliknya 2 orang. Yaitu dulunya 2 orang, sekarang sudah diubah karena kalau namanya orang itu pajaknya masih gede luar biasa, sehingga diubah menjadi PT. Jadi kalau PT kan pajaknya menjadi berkurang. Jadi itu sebenarnya siasat juga, tapi hakikatnya juga 2 orang. Nah, itu aziyadah. Jadi ini yang namanya riba itu secara bahasa ziyadah, tapi tadi lam yuqal bilha gimana. Nah, sebenarnya apa makna riba itu yang kalau kita operasionalkan lah dalam itu. Jadi ada penjelasan yang sangat baik itu dalam fatwa Majelis Ulama tentang bunga. Apa sih bunga? Bunga itu ketika disetarakan dengan riba, bunga itu adalah juga interest faidah. Kalau bahasa Arabnya, bunga itu di dalam kitab-kitab namanya al-faidah. Kalau di bahasa kita, bunga itu kan berarti indah, Jadi sebenarnya positif, Tapi kemudian yang masuk di masyarakat, bunga itu positif atau negatif? Negatif. Dalam bahasa Arab, yang bunga itu disebut al-faidah. Positif apa negatif? Faidah, manfaat. Positif, secara bahasa itu tidak ada positif, tapi tetap disebut yang masuk di dalam bendanya masyarakat al-faidah itu negatif. Padahal makna yang dimaksud itu secara bahasa itu positif. Nah, apa al-faidah? Bunga ini kalau kita definisikan dalam fatwa itu, bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang. Nah, sekarang pinjaman tidak hanya offline tapi online, pinjol, itu luar biasa banyak. Wah, gadai itu sekarang saya lihat banyak itu, Gadai di Gejayan itu, gadai 5% tanpa biaya administrasi, wah itu banyak sekarang. Dan itu ternyata di mana-mana. Di kota-kota besar itu banyak. Dan itu intinya juga pinjam uang, pinjam uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa pertimbangan pemanfaatan hasil pokok tersebut, dan berdasarkan tempo waktu diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya bentuknya persentase. Di hadapan Bapak Ibu sekalian, wonten unjukan dan sahabat ibu, monggo dipun unjuk, dipun dahar. Dengan santai ini kita kajian santai aja, kita bahas ayat-ayat ini. Nanti akan kita Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Monggo sambil dipun unjuk.
jadi lebih nyaman gini. Nah, jadi dengan begitu, itu kalau dimaknai dengan dipersamakan dengan riba, itu ternyata memiliki kesamaan persis. Apa persamaannya? Jadi persamaannya adalah yang pertama, kalau bunga tadi adalah al-faidah tambahan, riba itu ke aziyadah, ya tambahan. Kemudian tadi tanpa diperhitungkan dia untung apa tidak, itu kalau dalam bahasa agama bila iwadin. Ya. Kemudian faktor utamanya misalnya menjadi besar itu adalah karena waktu. Itu kalau dalam bahasa agama, dalam bahasa Panampila ziyadatul ajal. Jadi karena bertambahnya waktu maka pembayarannya akan jadi naik. Maka kalau salah satu dalam financial planning strategi agar bunganya nggak gede, maka harus jangka pendek sekali. Jadi jangan utang jangka panjang. Kalau utang jangka panjang pasti besar. Dengan beli rumah 10 tahun berarti bayarnya hampir mesti 2 kali lipat. Kalau 5 tahun ya kira-kira separuhnya namanya begitu. Kalau bisa lunas 1 tahun, nah itu juga dasar. Jadi tentu akan sangat kecil. Karena sifatnya adalah ziyadatul ajal itu akan berdampak kepada jumlah bunga yang harus dibayarkan. Dan kemudian yang mesti itu usturito mukadaman. Jadi selalu diperjanjikan di awal. Jadi di awal yang namanya kontrak itu disepakati janjinya dikasih bayar sekian bunganya. Nah, dan inilah yang disebut kalau dalam kategori riba itu disebut riba nasi'ah. Sehingga bunga itu ya secara faktual itu adalah disebut dengan riba. Kategorinya adalah riba nasi'ah. Nah, itu dari sisi maknanya ya. Artinya pertama agar frame kita sama ketika bahas riba, maka yang dimaksud riba itu adalah bunga. Bunga itu ya bunga yang secara offline ya mungkin bunga-bunga dari pinjaman di bank, atau yang online yang pinjol ya itu juga semuanya disebut dengan bunga. Yang termasuk gade-gade itu juga pinjam meminjam, yang itu juga mesti ada bunganya ya, jadi frame-nya agar sama dulu. Kemudian yang kedua, kenapa ini penting? Paling tiga ada 3 alasan ya kenapa kok bahas riba kemudian dikaitkan dengan bunga itu penting. Karena bisa dikatakan 50 tahun terakhir atau ya 60 tahun terakhir itu di dunia berkembang ekonomi syariah. Ada bank Islam, ada pasar modal Islam, Islamic capital market, ada Islamic insurance. Dan itu padahal yang namanya bunga itu kan sejak dulu ada. Bahkan sejak sebelum zaman Rasulullah itu kenapa ayat tentang riba ini diturunkan? Karena memang sebelum Rasulullah praktik itu memang sangat luar biasa marak. Jadi ini sepanjang perjalanan manusia itu ada. Jadi bukan baru-baru ini ada bunga. Tapi kenapa umat Islam kemudian memiliki kesadaran untuk membangun Islamic banking, Islamic insurance, Islamic capital market? Itu kenapa? Karena pada awal abad 19-an atau abad 20-an, karena 1900 sekian, itu terutama mulai 1940-an, ulama-ulama yang sebelumnya itu nggak berani mengatakan bahwa bunga bank itu adalah riba. Jadi sebelumnya, makanya di dalam terminologi kitab-kitab klasik itu ya al-faidah itu menyebut bunga, riba ya riba, jadi tidak selalu disetarakan. Nah kemudian pada tahun 1940-an itu baru
itu mulai lebih serius mengkaji apakah bunga itu termasuk riba yang disebut dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya para ulama itu pada kesimpulan bahwa bunga bank itu adalah riba yang dimaksud dalam Al-Quran. Nah, keberanian mengatakan bahwa bunga bank itu adalah riba di awal itu juga heboh. Umat Islam, ulama itu juga terbelah. Sehingga ketika menyikapi tentang bank Islam, Masraf al-Islami atau kemudian al-Masraf pada biasa, itu juga terbelah. Ada yang menghalalkan atau membolehkan, ada yang mengharamkan. Jadi keberanian mengatakan bahwa bunga bank itu riba itu menjadi pemantik, menjadi pemicu ulama-ulama kemudian berpikir keras. Bagaimana ini mewujudkan ekonomi yang tanpa riba? Tanpa keberanian mengatakan bahwa bunga bank itu adalah riba, mungkin sampai sekarang nggak pernah ada bank Islam. Mungkin nggak pernah ada asuransi Islam, nggak pernah ada. Karena munculnya lembaga-lembaga itu dimulai dari ini, bahwa ulama-ulama mulai tahun 1940-an itu berani mengatakan bahwa bunga bank itu ya sama dengan riba yang diharapkan. Makanya tadi fatwa Majelis Ulama ketika menyandingkan definisi bunga dengan definisi riba, ini plot ketiplot, ini sama gitu. Makanya di dalam bahasa Inggris pun ya, dalam bahasa Inggris pun itu riba dan bunga itu dibedakan. Kalau riba itu orang Inggris menyebut usury. Usury itu apa? Usury itu bunga yang banyak, bunganya gede. Kemudian kalau bunganya kecil, itu disebut bunga itu interest. Jadi dalam bahasa Inggris itu dibedakan antara usury dan interest. Kalau usury itu untuk menyebut riba, tapi kalau interest itu untuk menyebut bunga. Nah, ini kenapa? Karena para intelektual, para ulama pada masa itu juga memang terbelah. Oh, ini kalau konsumtif, bahkan ulama juga, oh kalau untuk konsumtif itu namanya riba. Kalau nggak konsumtif itu tidak riba. Itu berkembang begitu. Nah, tapi ketika ulama dan kemudian ulama di Majma' Fiqh Al-Islami, terus kemudian yang tergabung dalam IDB itu umat Islam semakin, ya terutama sebenarnya ketika umat Islam terutama Timur Tengah itu semakin memiliki kekayaan dengan petrodolarnya. Jadi mereka ini ketika karena dulu menurut yang saya baca itu orang-orang Timur Tengah karena takutnya dengan riba itu, ketika menyimpan uangnya di bank-bank asing, itu mereka nggak mau bunganya. Jadi hanya mau pokoknya. Nah, bunganya ini kan wah, menguntungkan sekali lembaga-lembaga keuangan asing itu. Nah, kemudian mereka berpikir, masa kayak gini terus? Masa kayak gini terus? Jadi yang menikmati itu kan orang lain. Yang menikmati itu non-muslim malah. Nah, itulah kemudian maka di dunia itu yang awal-awalnya di Timur Tengah Islamic Development itu di Mekah, itu pun mulai berdiri baru 1975, belum lama. Dan setelah itu baru di berbagai belahan dunia itu berkembang bank Islam. Indonesia ini termasuk sangat telat. Ya, karena politik sangat telat. Malaysia itu sudah 1983 itu sudah mulai ada Bank Islam Malaysia Berhad. Sudah ada undang-undangnya Malaysia. Tapi Indonesia baru 1992. Dan itu pun nggak ada undang-undangnya, nggak ada
payung hukumnya, baru punya payung hukum itu 2008. Berapa puluh tahun itu? Dari 92 ke 2008 itu baru punya undang-undang perbankan syariah. Jadi 16 tahun kemudian. Jadi belum lama memang di negara kita. Ini karena ya politik. Ya, karena politik. Walaupun kita Muslim mayoritas, tapi ya tadi masih belum kuat terkait. Nah, jadi yang pertama itu alasan kenapa penting? Karena kalau umat Islam tidak meyakini bahwa bunga bank itu adalah riba, pasti tidak akan ada tindakan untuk kemudian menghindari. Pasti. Nah, kemudian yang kedua, sensitivitas umat Islam itu kalau terhadap hal-hal yang haram, ya, itu berbeda kalau yang sifatnya itu adalah uang dengan yang sifatnya kasat mata. Contoh misalnya, kalau yang kasat mata itu babi, anjing, itu sikap kita langsung ribet. Langsung wah haram begitu kan. Kira-kira kalau disuguhi ini ada sate kambing, sebelahnya sate kambing balap. Ngertos nggih kambing balap nggih? Nah, sate jamu. Kira-kira milih yang mana? Kambing balap apa kambing beneran? Nah, walaupun balap kan lebih kenceng ya, tapi tetap mesti milihnya. Bahkan kalau misalnya diapusi, yang terbukti di Solo kan kemarin heboh ada ayam yang legendaris sudah lama sekali, ternyata terbuka bahwa dia itu bukan ayam halal. Itu ramai kan kemarin baru 2 bulan yang lalu, legendaris sekali, banyak orang Islam makan di situ. Ternyata ini bukan haram, bukan halal tadi. Ternyata itu haram. Wah. Kira-kira reaksi umat Islam gimana? Datang ke situ lagi dong badan? Pasti boleh. Pasti boleh. Artinya sensitivitas kita itu kalau yang sifatnya makanan, langsung ini haram, ya haram. Tapi kalau uang, apakah begitu? Misalnya nih ditawari, niki kalau panjenengan pakai niki bank, niki luwih murah, lebih cepat. Terus tapi ini pakai bank syariah, sesuai syariah. Ini mahal tapi lambat. Kira-kira milih pundi? Milih yang murah kan? Milih yang murah, milih yang cepat. Karena ini terbukti. Jadi saya ngajar di kelas hakim-hakim pengadilan agama pasca sarjana. Niku ketika saya tanya, itu awalnya keluhan para hakim ini. Keluhannya gini, ini gimana ya, bank syariah ini kok mahal, lebih mahal ini, kalau kita bayar angsuran, dan lebih rigid, mosok kepalanya diwawancara, tonggolnya juga diwawancara, gitu. Jadi kayak gitu. Nah terus maunya gimana? Ya bank syariah itu harusnya kan ya lebih sedikit, angsurannya juga lebih gampang gitu. Nah, terus jadi kan milih pun dia akhirnya, dia milih bank konvensional. Berarti milih yang bunga gitu. Ini padahal hakim loh, hakim di pengadilan agama yang kira-kira niku ngerti fikih, mesti hampir mayoritas niku alumni syariah, mesti alumni syariah. Tapi sensitivitasnya untuk milih mana yang sesuai dengan syariah, yang tidak syariah, ternyata begitu. Berarti kan menganggap ya bunga guys gitu-gitu biasa aja. Itu tidak termasuk dianggap riba. Itu contohnya. Nah, maka perlu kita mengasah sensitivitas. Ya, yang namanya haram itu ya tetap haram. Walaupun dibungkus apapun, tidak berubah. Nah, maka nanti tafsirnya akan kita bilang. Kemudian yang ketiga, dalam Al-Quran, riba itu termasuk dosa besar atau dosa kecil? Besar. Yakin gitu, dosa besar kan?
Kenapa? Karena ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau Allah menegaskan ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka, itu kira-kira kecil nopo besar? Besar. Karena sudah sangat sangat to the point. Ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, ternyata kalau menurut klasifikasi ulama, nah ini masuk pada tafsirnya. Ulama itu dalam memandang pengharaman riba itu Allah memberikan pentahapan sebagaimana Allah mengharamkan khamr. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung haram, tapi ada prosesnya. Apa yang pertama? Proses yang pertama itu dalam surat Ar-Rum ayat 39. Dan bahkan kalau yang terakhir nanti itu ayat-ayat yang terakhir menjelang Rasulullah wafat sebenarnya. Ayat tentang yang pengharaman riba, yang tegas diharapkan itu sudah ayat-ayat terakhir yang sudah madaniyah. Apa yang pertama? Ar-Rum itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turidun wajha Allah fa ulaika humul mudhifun. Bahwa riba ya yang engkau lakukan itu tujuannya menurutmu ya, menurut manusia itu adalah liyarbu fi amwalin nas, agar hartanya manusia itu tumbuh, agar harta manusia itu menjadi tumbuh menjadi banyak. Fala yarbu indallah, tapi itu sebenarnya tidak tumbuh dalam perspektifnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian wa ma ataitum min zakatin turidu wajha Allah, dan zakat yang kau bayarkan yang semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, itulah yang al-mudhifun, yang membuat harta itu menjadi berlipat-lipat. Jadi yang pertama ini Allah menyebut tentang riba, yang maknanya riba itu seakan-akan menumbuhkan harta, tapi sebenarnya tidak di sisi Allah ya. Tapi yang harus kita lakukan justru adalah berzakat. Makanya di dalam kajian-kajian ekonomi ada ekonomi zakat, ekonomi riba. Karena memang ekonomi kita secara garis besar di dunia itu basisnya adalah riba. Jadi basis ekonomi yang digunakan itu adalah bunga riba itu. Ya apapun yang itu dalam APBN, dalam semuanya itu adalah dasar yang dipakai menghitungnya adalah riba. Nah, masalahnya umat Islam belum mampu mengkaji lebih mendalam bagaimana ekonomi berbasis zakat. Nah, saat ini misalnya tata kelola zakat dibanding tata kelola yang berbasis bunga kan jauh sekali. Yang berbasis bunga, wah itu sangat luar biasa serius, ilmiahnya banyak, kajiannya luar biasa luas ya. Yang zakat sangat kecil. Lembaga yang mengelola juga kecil sekali. Makanya ini ketika pemerintah lagi berusaha menaikkan pajak, ini kan sekarang pajaknya luar biasa ya. Yang lagi heboh ini masalahnya ternyata banyak pejabat negara itu malah nggak bayar pajak. Semua pajaknya ditanggung negara. Wah ini tambah kacau ya. Rakyat kecil semuanya suruh bayar pajak, tapi yang duitnya banyak, gajinya besar malah tidak bayar pajak. Nah, kalau kita bandingkan dengan institusi yang mengelola zakat, waduh jauh sekali. Lembaga pendidikan yang zakat juga sangat kecil. Makanya sekarang mulai banyak ketika Menteri Keuangan, wah ini bayar pajak ini sama mulianya ini dengan bayar zakat.
dengan berwakaf ya. Ya ini makanya serangan sana sini akhirnya karena ya jelas berbeda. Jelas berbeda. Ini kalau dibahas nanti panjang. Dari segitu baru ayat pertama. Jadi yang pertama tadi baru Allah memberikan informasi riba itu tidak membuat hartamu berkembang di sisi menurut Allah. Kemudian yang kedua itu dalam surat An-Nisa ayat 161. Allah berfirman wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aqlum amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adaban alima. Jadi mereka yang mengambil riba ini terutama Yahudi, sebenarnya yang begitu sangat serius itu kan Yahudi dan Nasrani. Kalau dalam kitabnya agama Yahudi itu betul-betul menyebut bahwa riba itu haram, tapi dibelokkan kalau sesama Yahudi. Tapi kalau kepada orang non Yahudi malah wajib mengambil bunga. Itu orang Yahudi murid memang. Itu memang sudah diinhiraf ya. Tapi asli kitabnya Yahudi itu wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Jadi aslinya kalau menurut Al-Qur'an dalam kitab Taurat itu orang Yahudi itu aslinya mengambil bunga itu nuhu anhu, dilarang. Tapi dalam perjanjian lama yang saat ini ada itu kepada orang Yahudi sesama Yahudi nggak boleh. Kalau kepada yang non Yahudi itu malah harus mengambil bunga. Itu penyimpangan. Itu yang kedua. Jadi dan ini dikatakan termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Ya, jadi ayat yang kedua ini An-Nisa 161 Allah memberikan contoh orang Yahudi yang ngambil riba itu sudah dilarang. Itu adalah cara yang batil, nggak boleh. Dan itu wa'tadna lil kafirina minhum adzaban alim. Jadi bagi orang yang tidak mengakui kebenaran larangan itu, a'tadna minhum adzaban alim, akan diberikan siksa yang pedih. Nah, dan yang ketiga itu Ali Imran 130. Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, jangan makan riba itu adhafan mudha'afah. Nah, ini kemudian ada ulama yang menghitung ya. Adhaf itu kalau dalam bahasa Arab itu dhifun itu sudah berlipat. Adhaf itu berarti 2 kali lipat. Berarti sudah dhifun itu sudah berlipat. Adhaf jamak itu plural ya, itu menjadi lebih berlipat lagi. Mudha'afah itu takkid. Jadi kalau menyebut 18 kali lipat dan seterusnya. Nah, tapi faktanya yang namanya bunga, yang namanya riba itu hampir mesti akan adhaf. Kalau panjenengan mencermati berita-berita yang sekarang lagi heboh, KAI itu sebenarnya kan harusnya orang banyak banget ya. Karena sekarang yang menjadi idola itu kan transportasi itu kereta. Tapi kenapa info yang berkembang itu KAI itu sulit? Karena adanya bus kereta cepat itu yang hanya Jakarta Bandung itu ruginya sudah triliun per tahun itu, ruginya itu triliun. Dan itu yang bayar siapa? Negara. Yang nombok siapa? Dan itu KAI, keuangan KAI jadi morat-marit ya karena ada bus ini. Dan itu faktornya apa? Karena bunga. Jadi bayar bunganya ke Cina itu luar biasa. Karena investasinya luar biasa besar, ratusan triliun. Maka kemudian karena nilainya besar, jangkanya panjang, ya pasti bunganya juga luar biasa besar.
Itu kalau tidak ada WUS, KKI itu kaya raya. Kenapa? Karena ini masuknya dalam perusahaan KAI, sehingga yang muncul laporannya adalah di laporan KAI. Coba aja dengan cek berita-berita itu udah ngeri sekali. Jadi selama beroperasi hingga sekarang, itu yang diuntungkan siapa? Ya tentu yang meminjami. Dan ini kalau sudah menyebut, dan tidak jebakan hutang. Maka kalau hutang itu jumlahnya besar, jangka panjang hampir pasti luar biasa. Bunganya luar biasa. Nah, itu terkait dengan at-afa, makna at-afa mudha'afah. Jadi at-afa mudha'afah ini bukan, kalau menurut para ulama tafsirnya itu bukan syaratnya disebut riba, tapi itu adalah pada galibnya bunga itu akan terjadi begitu. Dan tidak sedikit orang yang seperti itu akhirnya, mohon maaf, akhirnya harus merelakan rumahnya disita dan seterusnya. Di Jawa Timur, ya, tadi disebut Blitar ya, itu saya pernah, karena langganan ibu saya jahitin baju itu ya sebenarnya ekonominya awalnya ya jauh baik lah, ya punya rumah ya di kota begitu ya. Tapi konon kabarnya itu infonya itu ya suka pinjem uang pakai perda. Puncaknya, ini puncaknya. Jadi yang beredar di masyarakat, mergo mantu akhirnya oromai dilelang, akhirnya terus dari rumah. Puncaknya adalah ketika menikahkan anaknya, itu kan biayanya besar, utangnya gede, jaminannya rumah itu, dan akhirnya rumah itu harus lepas. Akhirnya hanya ngikut orang. Jadi sekarang informasinya itu nggak punya rumah, ada rumah kosong, suruh nempati, nggak bayar. Jadi itu apa? Karena faktor tadi, yakni ya bunga. Itulah kenapa para mufasir menyebut at-afa mudha'afa ini bukan syarat yang namanya riba, tapi ini hanya pada galibnya riba itu atau bunga itu nanti akhirnya menjadi at-afa mudha'afa, menjadi berlipat-lipat. Makanya kalau tadi saya sebut kalau pinjam 10 tahun ya hampir pasti 100% lah, hampir kira-kira 100%. Nah maka sebisa mungkin ya alangkah baiknya ya menghindari yang termasuk bagaimana membangun ekonomi tanpa hutang, itu lebih penting. Bagaimana mengelola ekonomi tanpa hutang. Dan itu yang saya terapkan. Saya alhamdulillah selama ini berusaha mengelola keuangan itu tanpa hutang. Jadi sejak dulu sampai sekarang ya alhamdulillah gak punya hutang. Jadi tenang, hidup tenang, hidup nyantai gitu. Kalau punya uang ya beli, kalau nggak punya uang menabung dan investasi. Nah, jadi alhamdulillah tanpa utang, agar hidupnya tenang saja. Jadi karena nggak berani utang. Kalau utang karena bayarnya banyak, eman-eman diberikan kepada orang lain, lebih baik dipakai sendiri kalau gitu. Jadi logikanya tadi kalau kita berhutang itu kan mesti memberikan tambahan kepada yang lain. Lah yang sudah kaya kok malah dikasih duit banyak. Yang penting kita pakai sendiri, kan nggak boleh begitu. Itu cara berpikir ekonomi saya. Nah, baik yang terakhir itu tahap keempat. Nah ini yang agak panjang yang ada di kitab ini saya, karena kalau ini dalam Al-Baqarah 275-278. Nah ini Allah sudah menegaskan dalam 275 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba itu tidaklah mereka itu bangun nanti pada hari di kuburnya itu nama. Itu seperti orang kerasukan setan. Ini kalau dalam tafsirnya itu dikatakan begini. Ini adalah yaqumuna yaumal qiyamah. Ini ada yang menyebut pada hari kiamat. Kemudian ada yang menyebut itu kepada
ketika wadzalika khina yaqumu min qabrihi. Jadi ada yang menafsirkan itu adalah ketika bangkit dari kubur, ada yang menyebut pada hari kiamat nanti. Nah, intinya apa? Itu la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Itu adalah seperti orang yang ini disebut adalah majnun, yakni seperti orang yang gila. Nah, jadi dibangkitkan dalam posisi ketika di dunia waras, nanti ketika bangun dari kubur itu gila posisinya. Nah, kemudian ini juga ditafsirkan dengan cukup banyak hadisnya. Hadisnya diantaranya misalnya ini, yakni ataitu lailatan usriya bi ala qaumin butunuhum kal buyut fiha al hayya turu. Jadi dalam hadisnya itu dikatakan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini, pada Nabi waktu Isra Mi'raj itu Rasul kan diperjalankan dan bertemu dengan suatu kaum yang butunuhum kal buyut fiha al hayat. Jadi bertemu dengan suatu kaum yang perutnya itu sebesar rumah, kal buyut seperti rumah. Kemudian isinya itu adalah ular. Jadi kelihatan transparan itu, kalau ini kayak berkaca itu transparan, perutnya gede, terus kemudian isinya itu adalah ular, turo gitu ya. Min khariji butunihim, jadi kelihatan dari keluarnya perut itu. Jadi kayak kaca, di dalamnya itu isinya adalah ular-ular. Man haula ya Jibril, siapa itu mereka ya Jibril? Qala haula'i akalatul riba. Mereka itu adalah pemakan riba. Nah, niki tafsir hadisnya. Hadis menafsirkan ayat tentang betapa riba itu luar biasa dahsyatnya, dosanya dan juga nanti sisanya. Nah, kemudian di dalam ayat ini juga diberikan tafsir fa'ataina ala nahrin sebat anna kana yaqul ahmar mithlud dam wa idza fin nahri rajulun sabir sabih wa idza ala syatin nahri rajulun tajamaitahu hijarat kathir. Dan itu adalah orang yang selalu diliputi darah gitu ya, dan berenangnya juga di air darah itu. Siapa itu? Bahkan tafsiri annahu akila riba, itu yang makan riba. Nanti di akhirat ya isinya adalah itu berkelimat dengan darah. Itu penafsiran terkait dengan ayat 275. Nah, kemudian ini memang panjang penafsirannya. Ketika Allah menyebut dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi penegasannya, orang Yahudi innama jawazu bidzalika al-itiradi malah kamilah fi syar'ihi. Jadi para Yahudi dan orang kafir itu ketika mengatakan innamal bai'u mithlu riba, jual beli itu kan milik riba. Tapi sebenarnya ini kata tafsir ini wa huwa nadiru falima harama hada wa biha hada. Hampir lagi ya. Jadi ini sudah waktunya salat subuh belum? Belum, kurang 10 menit ya berarti. Ya. Jadi ketika Allah menyebut qalu innamal bai'u mithlu riba, itu memakna ditafsirkan adalah orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu sebenarnya iktirad ya, mengingkari hukum Allah itu. Loh, ini kan sama-sama ziyadahnya mirip. Kenapa ini dibolehkan ya? Kenapa ini tidak? Jadi dalam bahasa lima khurima hada wa ubiha hada. Kenapa yang jual beli dimubahkan, dibolehkan? Kenapa yang riba diharamkan? Allah menegaskan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di sini dikatakan ini adalah wa hadza i'tiradun minhum ala syar'i. Ai hadza mithlu hadza wa qad ahala hadza wa harrama hadza. Nah, ini yang
kalimat ahallallahu al-bai'a wa harrama riba yahtamilu an yakuna min tamamil kalam raddan alaihim. Jadi yang semula orang kafir tadi mempersamakan antara bunga, antara riba dengan jual beli, tapi Allah menolak persamaan itu dengan mengatakan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa dikatakan sama? Karena orang jual beli itu ketika kita punya barang, kemudian kita beli dengan harga misalnya 100.000 dan dijual dengan harga 120.000, itu kan dapat untung 20.000. Ada ziyadah. Orang pinjam duit 100.000 mengembalikan 120.000 juga ada ziyadah. Itulah yang dimaksud oleh mereka. Kan podo wae. Satunya ini jual beli juga ada tambahan, satunya menggunakan uang juga ada tambahan. Nah, ini kalau dalam buku-buku ekonomi, teori tentang teori membenarkan bunga itu banyak sekali ya. Yang ahli ekonomi mesti banyak baca tentang itu. Tapi intinya adalah ya intinya hampir sama. Ya, bahwa itu menjustifikasi ini seakan-akan ini karena faktor waktu, karena faktor ini, harga ini dan seterusnya macam-macam lah. Tapi itu semua tidak akan membuat hukum berubah. Yang namanya jual beli itu adalah halal dan riba itu adalah haram. Nah, ini kalau di dekat-dekat kita ini kan sekarang semakin banyak orang-orang yang kaya juga nih. Ini saya dengar ini yang sebelah, yang juga yang sana itu apakah riba atau jual beli? Yang saya dengar itu marketing, jual beli. Jadi dengan menjual, dengan ini bisnis jual beli itu untungnya luar biasa besar. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Afallahu amma salaf. Jadi ketika Allah sudah memberikan penegasan, maka hendaknya fantaha. Kita harus berhenti, tidak boleh berhubungan dengan riba lagi. Nah, bagaimana yang lalu-lalu? Falahu masalah. Yang lalu-lalu sudah nggak apa-apa. Bahkan ditafsirkan di sini itu lalu yang gimana yang sudah diambil yang dulu ya sudah itu falahu masalah. Wa amruhu ilallah. Jadi kalau istighfar, insya Allah akan diampuni. Afallahu amma salam. Jadi ini maknanya apa? Itu yang riba-riba ini kalau konteksnya ayat ini ketika turun, dulu sebagian sahabat itu juga melakukan ini. Ketika minjamin duit kepada orang lain itu juga minta bulan. Nah, bagaimana yang sudah diperoleh itu? Nah, di tafsirnya dikatakan ya sudah, yang lalu yang penting sudah berhenti. Yang lalu yang sudah dinikmati apa? Dikembalikan, ya sudah dinikmati saja. Dikatakan afallahu amma salat. Allah memaafkan apa-apa yang sudah lewat. Jadi perspektifnya bukan masa lalu, tapi perspektifnya adalah bagaimana ke depan. Maksud saya Bapak Ibu sekalian, ayat ini juga memberikan mereka. Kalau yang dulu-dulu kita pernah utang, pernah ini, ya sudah lah itu sudah masa lalu. Bagaimana ke depan itu nggak begitu lagi, gitu sih. Ini luar biasa bijak ayat ini. Jadi tidak kemudian yang lalu-lalu dikorek-korek, wah ini dulu kamu ini. Udah, kalau kita sudah selesai, ya udah kita sudah bertaubat, udah tidak begitu lagi, ya sudah itu selesai. Yang lalu mudah-mudahan seperti yang disampaikan dalam ayat ini. Afallahu amma salam. Ya, yang penting tadi fantaha, berhenti. Falahu masalah yang sudah dilalu ya sudah itu menjadi hartanya, yang penting dikeluarkan zakatnya. Kemudian afallahu amma salam. Nah, selanjutnya ayat itu wa amruillah wa man ada faulai kasabanan hujar. Tapi barang siapa yang tidak mau berhenti terus riba lagi, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, itu berarti kalau nggak mau berhenti, yaitu berarti sudah diberi peringatan, yaitu ashabun nar. Nah,
Saya kira itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan penafsiran ayat riba. Jadi di endingnya ini bukan nakut-nakuti, ya, bukan membuat susah yang mungkin dulu pernah utang, pernah bunga dan